Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sahabat UB TV, pencinta mutiara iman yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, khususnya hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita bacakan, kita lafazkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk ittiba, untuk ikut kepada beliau, karena beliau adalah suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita semua. Sahabat UB TV, pencinta mutiara iman yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa semua untuk tadabbur surat yang kita semua insya Allah hafal, surat yang sangat pendek, surat Al-Asr. Surat ini penting untuk kita tadabbur karena ada kandungan tentang thoriqun najah, keselamatan atau jalan keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati akan kebenaran, serta saling menasehati untuk bersabar. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, ayat ini atau surat ini diawali dengan sumpah. Allah menggunakan Al-Asr. Secara bahasa, Al-Asr ini sesungguhnya adalah akhirun nahar, akhir daripada siang, atau kita menyebutnya dengan sore. Tetapi maksudnya adalah bahwa Al-Asr ini adalah semua waktu yang kita lalui. Ad-dahar kulluhu. Jadi waktu yang kita lalui dari pagi, siang, sore dan malam, itulah yang disebut dengan Al-Asr. Jadi Allah berkehendak untuk bersumpah dengan makhluknya, sedangkan kita sebagai hamba Allah tidak diperkenankan untuk bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah berbeda. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi, Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan dan sebagainya, semua makhluknya. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka akan ada jawaban setelah sumpah yang dinyatakan oleh Allah. Lantas mana jawaban sumpah itu? Di ayat kedua Allah berfirman, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Itulah jawaban sumpah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa manusia itu benar-benar rugi di pagi harinya, rugi di siang harinya, rugi di sore harinya, rugi di malamnya, bahkan rugi di semua waktunya. Allah ingin ingatkan kita tentang kerugian sebagai manusia. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah mengecualikan
mengecualikan 4 hal bahwa mereka akan keluar dari zona kerugian itu. Siapa mereka yang tidak merugi? Sebelum kita membahas siapa mereka yang tidak merugi, kita harus memahami bahwa untuk mengatakan bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian, Allah menggunakan 3 bentuk penguat. Yang pertama, Allah gunakan sumpah. Jadi Allah bersumpah untuk mengatakan manusia benar-benar berada dalam kerugian. Yang kedua, pada ayat kedua digunakan huruf inna yang berarti sesungguhnya. Huruf inna dalam bahasa Arab disebut dengan harfut taukid, yaitu huruf yang menguatkan apa yang akan dikatakan setelah huruf inna itu. Dan yang ketiga, Allah menggunakan huruf lam. Jadi untuk mengatakan manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, Allah gunakan 3 penguat. Allah gunakan sumpah, dalam hal ini Allah menggunakan sumpah dengan waktu, Allah menggunakan kata inna atau huruf inna, dan yang ketiga, Allah menggunakan huruf lam sebelum kata fi, la fi usrin. Ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Tapi siapa mereka yang tidak merugi itu? Insya Allah sesaat lagi akan kita lanjutkan. Sahabat Ubi TV yang dirahmati Allah, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, ada orang-orang yang dikecualikan sehingga dia tidak termasuk manusia yang merugi. Siapa mereka? Ayat ketiga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang saling mewasiatkan atau saling menasehati akan kebenaran, dan orang-orang yang juga mewasiatkan atau saling mewasiatkan untuk bersabar dalam kehidupan ini. Di ayat ketiga ini disebutkan 4 perkara yang kalau kita melakukan, maka insya Allah kita akan keluar dari zona kerugian manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah beriman. Yang dimaksud dengan beriman sudah tentu adalah beriman kepada Allah, bukan sembarang iman. Iman kepada Allah, Zat yang Maha Satu, mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu keimanan kepada Allah juga mengimani konsekuensinya, sebagaimana yang disebutkan dalam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, baik takdir itu yang baik maupun juga yang buruk. Inilah yang akan mengeluarkan manusia dari zona kerugian, yaitu dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, beramal soleh. Umumnya dalam Al-Quran akan kita temukan setelah disebutkan kata iman, biasanya diteruskan dengan amal soleh. Itu artinya bahwa iman tanpa amal soleh tidak akan berarti apa-apa. Dan iman memang harus diwujudkan dalam amal-amal yang soleh, amal-amal yang benar, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya iman sudah include di dalamnya makna amal soleh. Hal ini bisa kita pahami dari penjelasan Rasulullah ketika beliau menyebutkan cabang-cabang iman. Dalam hadisnya beliau mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. Bid'un dalam bahasa Arab itu diartikan antara 1 sampai dengan 9. Jadi bid'un wa sab'un 70-an bisa berarti 71, 72 sampai seterusnya 79. Ini artinya bahwa Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa iman itu terbagi menjadi 70-an cabang. A'laha, yang paling tinggi kata Rasulullah adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kata mengucapkan sebenarnya adalah amal. Orang dengan lisannya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dia sedang melakukan amal, yaitu dia sedang meneguhkan komitmen keimanan dengan lisannya. Kemudian kata Nabi, wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Yang paling rendah dalam pembagian iman itu adalah menghindarkan segala yang mengganggu di jalan, sehingga orang bisa lewat dengan selamat. Yang mengganggu itu bisa jadi duri, bisa jadi kotoran, bisa jadi kayu dan lain sebagainya yang menghalangi kenyamanan orang untuk melewati jalan tersebut. Itu pun disebut bagian dari iman. Luar biasa. Kalau yang paling tinggi itu hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Sedangkan yang paling rendah itu konteksnya dengan manusia, hablum minan nas. Kita membiarkan orang lewat dengan nyaman, dengan kita hindarkan duri, dengan kita hindarkan mungkin batu bata, mungkin kulit pisang, atau apapun yang bisa saja mengganggu seseorang untuk melewati jalan itu, maka ternyata itu bagian dari keimanan yang disebutkan oleh Nabi. Karena itu, pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, iman itu ada yang berhubungan dengan hablum minallah, ada pula yang berhubungan dengan hablum minan nas. Hablum minallah merupakan inspirasi untuk kemudian banyak melakukan hablum minan nas. Karena bukanlah bermakna apapun ketika seseorang hanya memperhatikan hablum minallah, tetapi dia abai terhadap hablum minan nas. Karena itulah iman yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan iman yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan yang dilewati oleh manusia. Kita lanjutkan sesaat lagi di bagian yang terakhir.
Sahabat UBI TV yang dirahmati Allah, jadi keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Namun beriman dan beramal soleh belumlah cukup untuk keluar dari zona kerugian. Maka setelah itu, orang yang beriman, orang yang beramal soleh harus melanjutkan dengan melakukan tausiah, dengan berwasiat satu sama lain akan kebenaran. Watawasau bil haq, saling mewasiatkan untuk melakukan kebaikan atau kebenaran. Apa sesungguhnya al-haq itu? Al-haq itu bisa didefinisikan dengan banyak hal. Allah yang Maha Esa adalah al-haq. Malaikat-malaikat Allah yang mulia adalah al-haq. Keberadaan surga dan neraka adalah al-haq. Keberadaan hari akhir dengan segala prosesnya, misalnya yaitu kebangkitan, hisab, atau juga memberikan balasan atas amal manusia juga adalah kebenaran. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir adalah kebenaran. Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad adalah kebenaran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran. Bahkan surga dan neraka adalah kebenaran. Jadi orang yang keluar dari zona kerugian adalah orang yang bersedia untuk saling memberi nasihat, saling berwasiat kepada satu sama lain akan kebenaran-kebenaran tadi. Dia menasehati saudaranya bahwa Allah itu Maha Esa. Dia nasihati saudaranya bahwa ada hari akhir, ada perhitungan amal. Dia gembirakan saudaranya dengan kegembiraan akan pahala surga, dan juga dia memberikan peringatan kepada saudaranya akan ancaman siksaan neraka. Ketika seorang muslim satu sama lain saling menasehati, saling memberikan wasiat untuk menegakkan kebenaran, untuk mengimani kebenaran itu, maka dia insya Allah akan keluar dari zona kerugian. Yang berikutnya, apalagi yang mengeluarkan seseorang dari zona kerugian? Di ujung ayat ketiga ini Allah berfirman, watawasau bis sabr, saling berwasiat atau saling menasehati akan kesabaran. Karena mewasiatkan kebenaran itu ada tantangannya, ada suasana yang membutuhkan energi yang berat, sehingga perlu bersabar dalam menjalaninya. Dakwah, ketika kita menyampaikan dakwah tentang kebenaran, ada yang membencinya, ada yang tidak suka, ada yang mencoba menghalang-halanginya. Maka saling mewasiatkan akan kesabaran akan memberikan manfaat bagi para da'i, bagi orang-orang yang ingin menyampaikan tausiah atau ingin menasehati saudara yang lain, tidak patah arang, tidak menjadi putus asa, dengan bersabar akan segala yang dihadapinya itu. Orang bisa saja bersabar dengan sendirinya ketika dia memiliki kesabaran, tapi dia akan bisa lebih bersabar lagi ketika ada kawannya yang mewasiatkan kepadanya untuk bersabar. Maka kaum muslimin dalam ayat ini diperintahkan untuk bersabar, diperintahkan untuk saling menyabarkan, karena wasiat kesabaran ini menjadi penting dalam kehidupan ini. Innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Ketika kita bersabar dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam berdakwah, maka sesungguhnya kita telah memantapkan diri kita untuk bersama Allah. Itulah makna dari innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah
bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam hidup ini atau sabar dalam menjalani dakwah ini sekurang-kurangnya ada 3 hal. Yang pertama, sabar untuk kita taat kepada Allah, karena dalam ketaatan itu akan ada godaan-godaan, akan ada gangguan-gangguan. Begitu pula yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Bersabar untuk menghindari kemaksiatan itu adalah bagian dari kesabaran. Yang ketiga adalah sabar dari takdir-takdir Allah yang tidak mengenakkan, takdir yang tidak menyenangkan. Inilah 3 macam kesabaran, di mana orang mukmin diperintahkan untuk melakukan kedua-duanya. Ketiga-tiganya, baik sabar untuk taat kepada Allah, maupun sabar untuk menghindari kemaksiatan, juga sabar di dalam menerima takdir-takdir Allah yang buruk. Mungkin kita suatu hari bisa saja mengalami kecelakaan. Mungkin kita suatu hari ada problem dalam kehidupan ini yang kurang mengenakan. Ketika seseorang sabar dengan takdir tersebut, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Pemirsa Ubit TV yang dirahmati Allah, karena itu orang yang keluar dari zona kerugian adalah mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal soleh, mereka yang berkenan untuk berdakwah, saling menasihati akan kebenaran, dan mereka yang saling mewasiatkan untuk bersabar dalam menjalani hidup ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah dari zona kerugian, dengan syarat kita lakukan 4 hal tersebut. Maka pagi kita akan ada peningkatan iman, siang kita akan ada peningkatan amal soleh, bisa jadi sore kita waktu untuk berdakwah, mengajak ke arah kebaikan, dan malam kita penuhi dengan kesabaran, atau di setiap jeda waktu itu ada keempat-empatnya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan keluar dari zona kerugian. Mudah-mudahan, amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirukum, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.